Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi di edisi hari ini tanggal 23 Februari 2023. Dan obrolan Karebosi pada edisi hari ini mengangkat tema harga beras meroket tajam. Celebes People, cuaca buruk yang terjadi saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan mengakibatkan harga beras di pasaran melambung tinggi. Nah, kami ingin mendengar pendapat atau pandangan dari legislator DPRD Kota Makassar dan juga seorang ekonom. Dan di studio kami telah menghadirkan Bapak Haji M. Yunus Haji selaku legislator DPRD Kota Makassar dan juga Ibu Dr. Tenriwaru SE MSI AKCA selaku pengamat ekonomi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membersamai kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Harga beras meroket tajam. Saya terlebih dahulu ke Pak Haji Yunus. Pak Haji, ini karena cuaca buruk berdampak dengan harga beras di pasaran melambung tinggi, Pak. Pandangan dari seorang legislator DPRD Kota Makassar, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa televisi Celebes obrolan Karebosi pada malam ini. Kalau kita berbicara mengenai masalah harga beras, ini kan bisa dikatakan tiap tahun seperti begitu. Jadi memang ada bulan-bulan tertentu, apalagi pada saat memasuki bulan suci Ramadan, dan kemudian ditambah lagi dengan ekstrim cuaca, situasi dan kondisi sekarang, dan sudah lengkap lah. Makanya itu kita harapkan cuma sementara bisa melambung tinggi. Tentu dalam hal ini pemerintah wajib hadir untuk dalam hal itu, terutama daripada Bulog. Kita mau tahu sebenarnya ini kesiapan Bulog itu sampai bulan berapa untuk dapat mengantisipasi harga beras yang melambung tinggi yang ada sekarang ini. Iya, dan ini kita belum memasuki bulan suci Ramadan dan hari Idul Fitri, tapi sudah melambung tinggi, Pak. Jadi perlu diantisipasi, Pak. Ya, makanya itulah tentu saya sebagai legislator bidang pengawasan, itulah selalu saya menyampaikan kepada pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perdagangan, yang memang harus senantiasa memantau harga-harga. Makanya itu kita alhamdulillah di Kota Makassar ini gencar-gencarnya sekarang ini kita kan memang ada namanya pasar murah. Tapi itu pun juga pasar murah masih terbatas, hanya kita menjual minyak goreng, termasuk kan sekarang juga minyak goreng naik lagi harganya. Ya, dan kemudian gula pasir. Jadi untuk sementara itu yang kita melaksanakan 15 kecamatan di Kota Makassar ini. Oke, baik. Yang penting tetap berkoordinasi, Pak Haji ya. Baik, kami informasikan pemirsa bahwa sebelumnya kami pun telah mengundang pihak Bulog, tapi karena ada rapat internal sehingga tidak sempat hadir pada malam hari ini. Saya ke pengamat ekonomi, Ibu Dr. Tenri. Tadi disampaikan Pak Haji Yunus bahwa ini adalah untuk kenaikan beras ini memang tiap tahun terjadi. Apakah memang seperti itu dalam pandangan ekonom Ibu? Ada waktu-waktu tertentu ataupun tren setiap tahunnya seperti apa, Bu? Ya, saya lihat memang ini perkembangannya kalau menurut rilis ini nanti Februari, tapi kalau saya lihat sih dari akhir Januari sudah bergerak naik ya, signifikan sekali. Yang premium itu sampai 13 ribuan per kilo. Kemudian sudah 15.000 itu, Bu. 13.400 di pasar Terong, saya lihat ya. itu. Itu mungkin harga dari pengecer utama ya. Kita lihat bahwa ini kan cuacanya ekstrim sekali, ya. Jadi itu sepertinya gabah susah. Kemudian yang saya dengar lagi ini, saya kan sempat wawancara dengan pedagang, kenapa mahal sekali nih harganya, Pak? Ini katanya memang belum musim panen, kemudian harga pupuk juga, pupuk susah didapat. Dan saya rasa saya beberapa kali melakukan penelitian, memang pupuk ini salah satu indikator yang menyebabkan harga-harga itu bisa melonjak. Jadi ada beberapa item memang sepertinya pemerintah harus hadir supaya ini tidak fluktuatif harganya ya. Jadi memang ada faktor cuaca, kemudian permintaan kita kan apalagi mau masuk Ramadan ini sudah mulai
kena inflasi ini kan. Tapi yang saya dengar beberapa berita saya kan men-search nih, di Maret itu mulai masuk panen raya dan harga gabah itu kemungkinan memang tidak akan terlalu turun. Jadi dia di angka sekitar 8-9% begitu. Jadi ini memang harusnya ada koordinasi. Kalau dia ditanyakan tadi apakah setiap tahun ada kenaikan, sepertinya begitu, cuma jangan dibiarkan. Kalau bisa diminimalisir kan, jangan dianggap suatu kewajaran. Ya. Oke, berdasarkan prediksi dari Ibu Dr. Tenri, untuk kenaikan harga bahan pokok utamanya beras ini kemungkinan terjadi sampai bulan berapa, Bu? Kalau janji pemerintah yang kita amati di TV maupun di sosmed itu kan katanya Maret nih. Pedagang-pedagang bilang tunggu Maret dulu, Ibu. Ya. Tapi kalau ini saya rasa pemerintah harus impor juga ini kalau sudah mulai naik-naik begini ya, supaya bisa ditekan sedikit harga beras lokal. Cuma aneh saja karena kita kan luas nih sawahnya ya. Kok itu ketersediaan bisa tidak terjamin. Dan kelihatannya bukan cuma beras ini yang kita harus hati-hati, bawang juga mulai naik, cabai naik, minyak ini masih fluktuatif. Jadi sembako ini kelihatannya sudah mulai berlompat-lompatan. Oke, apakah dengan kenaikan beras ini juga berpengaruh dengan komoditas lain, Bu? Ya, sembako, namanya juga sembako, paling utama kan beras, Dek. Iya. Iya, HPP kan juga mulai tinggi, kan? Dulu kan misalnya harga premium cuma segini kan, nah itu kan distribusi juga menjadi faktor pemicu kan. Ya kalau HPP tinggi berarti harga juga. Oke, baik, saya kembali ke Pak Junus. Pak Haji, sejauh ini bagaimana dengan koordinasi dengan dinas terkait, Pak Haji, berdasarkan Anda di DPRD Kota Makassar? Ya, saya kira perhatian pemerintah terhadap daripada ini kan merupakan kebutuhan orang banyak. Ya. Bukan dikatakan kebutuhan orang banyak, malah seluruh. Iya. Namanya manusia itu pasti namanya membutuhkan beras. Kemudian itulah merupakan kebutuhan pokok. Kalau itu beras naik, sudah pasti semua barang-barang yang lainnya naik. Karena namanya kan petani kita di daerah sangat kan mengharapkan daripada harga gabahnya. Jadi sangat juga memang mempengaruhi daripada cuaca ekstrim. Karena ini kan juga gabah kadang-kala juga punya gabahnya ini sudah ada sebagian yang panen, tapi ini untuk mengeringkan ini gabah juga kan nggak bisa juga karena situasi sekarang ini bisa dikatakan biasanya itu kalau hujan di kota biasanya pada laman itu musim kemarau. Sekarang ini hampir bersamaan kalau kita bisa dikatakan bukan cuma di selatan tapi sudah di seluruh Indonesia ini sudah ganti-gantian banjir, ganti-gantian hujan, malah tidak pernah lagi terputus, malah dunia seperti itu. Jadi olehnya itu memang dalam hal ini pemerintah harus tahu bersinergi juga dengan BMKG. Karena ini namanya kenaikan ini bisa dikatakan ini kan tiap tahun seperti itu. Tapi ada yang ekstrim, kalau bisa dikatakan tahun ini sudah mulai ekstrim sekali. Karena sudah lengkap sekarang ini. Artinya di samping ini petani untuk mau panen tiba-tiba banjir, ya. Belum tadi dikatakan Ibu Dokter itu mengenai masalah pupuk sudah pasti itu. Sekarang tuh malah itu pupuk sudah langka juga di daerah-daerah itu. Dan itu beras tidak bisa jadi, itu saya lihat kalau memang tidak ada pupuk. Jadi ini juga namanya petani ini pada saat sekarang ini ada kenaikan beras, ini belum bisa juga menikmati. Belum juga bisa menikmati. Begitu nanti mereka panen semua, kemudian juga pemerintah mengekspor di beras dari luar, kemudian turun lagi nih harga besar. Jadi memang petani ini sangat dirugikan dalam hal ini sebenarnya. Jadi pada saat ada kenaikan tidak bisa menikmati sama sekali. Pada saat dia panen juga tidak bisa menikmati. Karena bisa dikatakan
pasti turun itu harga beras lagi. Iya. Baik, saya kembali ke pengamat ekonomi. Ibu, jika pasokan kurang, apa langkah konkret atau langkah preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah selain tadi dengan impor begitu? Kan kita sangat miris kalau kita adalah sumber daya alam yang melimpah namun harus impor dari luar, Ibu. Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.